Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Romi Susianto, SSI, MSI di tempat. Saya Rina Aisyana dari kelas 1 D4 Sains Data Terapan dengan NRP 33216000002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek saya sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah Praktikum Statistik. Untuk judul proyek saya sendiri yaitu aplikasi probabilitas data kontinu. Dengan tujuan, aplikasi yang nantinya berbasis R-Shiny ini sendiri akan memperlihatkan kepada user hasil pengolahan dan juga visualisasi data dengan berbagai macam distribusi kontinu. Data yang saya gunakan yaitu berupa data real, dengan nama data temperatur maksimal Provinsi Jawa Timur tahun 2020 bersumber dari data online BMKG dengan link source yang tertera pada layar. Untuk metodologi secara teori sistematis, distribusi peluang kontinu adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi fx adalah fungsi padat peluang peubah acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real R. Untuk penetapan variabelnya sendiri, pada data yang saya gunakan hanya terdapat dua variabel, yaitu yang pertama tanggal, yang merupakan tanggal pengukuran temperatur maksimal yang dihitung setiap hari, dan yang kedua yaitu temperatur maksimum, yang memiliki nilai temperatur maksimal setiap harinya. Pada proses preprocessing data, yang pertama saya lakukan tentunya yaitu mengimport file dengan nama file data temperatur Jawa Timur dengan tipe data XLXS. Kemudian saya menghilangkan nilai NA dengan fungsi NA omit pada program R. Kita masuk pada pemodelan, kita akan pindah kepada aplikasi R-Shiny-nya sendiri. Berikut adalah tampilan dari aplikasi berbasis R-Shiny yang telah saya buat. Pada bagian kiri ini terdapat beberapa pilihan menu. Yang pertama yaitu pada bagian home terdapat submenu lagi. Yang pertama adalah diagram. Diagram ini menunjukkan seperti yang tertera pada layar, yaitu berupa diagram temperatur per harinya. Di sini kita dapat melihat temperatur per bulannya dari bulan Januari hingga bulan Desember. Sebagai contoh, pada bulan Januari, temperatur maksimal terendah terjadi pada tanggal 8 dengan temperaturnya sebesar 26,6 derajat Celcius. Dengan temperatur tertingginya yaitu pada tanggal 29 sebesar 31,3 derajat Celcius. Kemudian pada submenu selanjutnya yaitu data. Di sini akan menunjukkan tabel data seperti biasa. Di sini terdapat kolom tanggal dan juga temperatur per bulan dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kita menuju kepada menu selanjutnya. Di sini sudah masuk pada tampilan hasil dari pengujian beberapa distribusi kontinu. Yang pertama yaitu distribusi uniform. Hampir sama dengan tampilan dari pengujian distribusi lainnya, terdapat penjelasan dari masing-masing distribusi yang sedang diuji, kemudian juga terdapat penjelasan dari manakah hasil pengujian tersebut didapatkan, terdapat juga hasil visualisasi data dari pengujian, dan juga terdapat input dari user. Input ini nantinya akan digunakan sebagai parameter uji. Dan juga terdapat tabel hasil. Di sini tujuannya tabel yaitu untuk melihat hasil secara detail. Pada bagian distribusi uniform ini dijelaskan bahwa distribusi peluang uniform merupakan distribusi yang mempunyai probabilitas yang sama pada setiap kejadian, tidak dikategorikan, dan ruang sampelnya tidak dibatasi. Dijelaskan pula bahwa dalam pengujian distribusi uniform, data yang digunakan yaitu
Data yang telah dibangkitkan dari dataset berupa data real, data temperatur maksimal Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Data tersebut akan dicetak ulang sebagai sampel pengujian. Banyaknya sampel disesuaikan dengan input dari user. Namun sampel awal akan ditetapkan sebanyak 1000 kali dengan perulangan. Sehingga pada hasil histogram di samping ini didapatkan dari parameter samples yaitu 1000. Di sini user juga dapat merubahnya semisal 500, maka artinya data set yaitu data temperatur maksimal Provinsi Jawa Timur tahun 2020 akan dicetak sebanyak 500 kali dengan perulangan. Tentu saja akan menghasilkan hasil yang berbeda, dapat dilihat dari bentuk histogramnya dan juga pada hasil secara detailnya pada data tabel pada samping kanan ini. Kemudian distribusi selanjutnya yaitu distribusi normal. Dalam pengujian distribusi normal terdapat beberapa pilihan. Yang pertama yaitu density function. Dijelaskan bahwa probability density function atau distribusi densitas menunjukkan nilai probabilitas dari sebuah data yang diamati dengan pengukuran nilai tertentu. Pada uji densitas normal digunakan parameter X sebagai value, mu yang mendefinisikan nilai min, dan sigma yang menyimpan nilai simpangan baku. Distribusi normal dengan fungsi density didapatkan dengan menggunakan sampel data, yaitu dari dataset temperatur maksimal Provinsi Jawa Timur tahun 2020, di mana batas bawah dan juga batas atasnya digunakan sebagai sampel yang ditentukan berdasarkan input dari user, begitu juga dengan nilai rata-rata dan juga simpangan baku sebagai parameter pengujian. Jadi pada density function terdapat 3 parameter, yaitu nilai sampel, kemudian rata-rata dan juga simpangan baku. Sampel ini didapatkan dari batas bawah dan juga batas atas. Di sini di-set bahwa sampelnya diambil dari data ke-50 hingga data ke-250 dengan nilai rata-rata 29 dan juga simpangan bakunya 1,2. Maka didapatkan hasil seperti histogram di samping ini. Di sini visualisasi datanya terdapat pilihan yaitu histogram dan juga plot. Mungkin supaya lebih jelas, kita dapat memilih pada visualisasi data berupa plot, di mana pada density function ini, plotnya akan selalu memiliki bentuk seperti lonceng dengan nilai puncaknya yaitu temperatur 29 dengan hasil density-nya 0,33. Kemudian, secara detailnya juga dapat dilihat pada tabel hasil di bawah ini. Fungsi selanjutnya yaitu cumulative density function of distribusi normal. Menjelaskan bahwa cumulative density function atau CDF adalah fungsi kepadatan kumulatif dari distribusi normal suatu variabel acak tertentu. Hasil uji kumulatif akan sama dengan yang diperoleh dari menjumlahkan secara manual probabilitas yang diperoleh melalui uji densitas distribusi normal. Terdapat penambahan argumen lower tail yang digunakan sebagai parameter di uji kumulatif. Lower tail sendiri digunakan untuk mengatur area mana yang ingin dilakukan uji kumulatifnya. Secara default, lower tail akan bernilai true, yang artinya akan mengembalikan area sebelah kiri nilai value yang diberikan dalam distribusi normal. Pada cumulative density function ini sendiri, hasil ujinya diambil dari data temperatur maksimal Provinsi Jawa Timur tahun 2020 dengan batas bawah dan juga batas atas yang sebagai sampel data
dapat berubah sesuai dengan keinginan user, kemudian juga terdapat parameter rata-rata dan juga parameter simpangan baku. Namun sebagai value awal diset bahwa batas bawahnya bernilai 50 dan batas atasnya bernilai 250 dengan nilai rata-ratanya 29 dan juga simpangan bakunya 1,2. Nada visualisasi datanya juga terdapat dua pilihan, yaitu histogram dan juga plot. Dilihat dari plotnya, hasilnya akan bergerak mendekati 1 dengan temperatur tertingginya yaitu 32 memiliki hasil 0,99. Secara detail hasilnya juga dapat dilihat pada tabel hasil. Fungsi selanjutnya yaitu quantile function. Dijelaskan bahwa fungsi quantile pada distribusi normal merupakan kebalikan atau inverse dari fungsi kepadatan kumulatif atau CDF. Sehingga hasil dari uji kuantil ini akan memetakan dari probabilitas ke nilai value. Pada pengujian kuantil, nilai value yang digunakan diambil dari hasil perhitungan peluang berdasarkan data temperatur maksimal Provinsi Jawa Timur tahun 2020 dengan parameter lain berupa nilai rata-rata dan juga simpangan baku yang diatur sesuai dengan keinginan user. Di sini terdapat dua input, yaitu rata-rata dan juga simpangan baku. Untuk nilai value-nya sendiri ditetapkan berdasarkan hasil pengujian probabilitas. Jadi, yang dapat diubah hanya rata-rata dan juga nilai simpangan baku. Untuk visualisasi datanya sendiri, di sini juga terdapat dua pilihan, yaitu berupa histogram dan juga plot. Untuk hasil plotnya ini sendiri didapatkan dari rata-rata yang bernilai 29 dan juga simpangan bakunya 1,2. Semisal kita ubah rata-ratanya menjadi 26 dengan simpangan bakunya yaitu 1. Maka di sini plot hasil dari visualisasi data baik berupa plot, histogram, ataupun hasil pada tabel hasil juga akan berubah sesuai dari inputan user. Kemudian distribusi normal, fungsi terakhir yaitu random sampling. Dijelaskan bahwa fungsi random sampling digunakan untuk menggambarkan sampel acak dari distribusi normal. Fungsi ini akan menghasilkan vektor acak berdistribusi normal dengan panjang vektor n, min populasi, dan juga simpangan baku populasi. Untuk parameter uji yang digunakan, yaitu berupa nilai value, min, dan juga simpangan baku dari data temperatur maksimal Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Untuk nilai value-nya sendiri, yaitu bernilai 353 yang merupakan variabel acak berdistribusi normal dengan nilai rata-ratanya dan juga simpangan bakunya dapat diubah sesuai inputan dari user. Namun pada set awalnya yaitu akan bernilai 29 untuk rata-rata dan juga simpangan bakunya 1,2. Maka didapatkan hasil sesuai dengan histogram di samping kiri ini dan hasil detailnya dapat dilihat pada tabel hasil. Selanjutnya yaitu distribusi eksponensial. Sama dengan distribusi normal, pada distribusi eksponensial juga terdapat beberapa pilihan fungsi. Yang pertama yaitu density function of exponential distribution. Dijelaskan bahwa fungsi density distribusi eksponensial ini merupakan fungsi yang akan mengembalikan nilai yang sesuai dari kerapatan eksponensial untuk vektor dari kuantil yang telah ditentukan. Pada pengujian density function, parameter yang dibutuhkan yaitu nilai value berupa sampel temperatur dari data temperatur maksimal Provinsi Jawa Timur tahun 2020, nilai read, dan juga log. User dapat menentukan sampel data dan juga nilai read yang ingin diuji. Namun untuk nilai log sendiri akan diset dengan nilai false.
Jadi di sini secara default ditentukan bahwa batas bawahnya bernilai 50, batas atasnya bernilai 250, dan rate-nya adalah 1. Maka akan menghasilkan plot seperti ini, yang dapat dilihat bahwa nilai tertingginya yaitu temperatur 25,6 dengan hasil densitasnya 7,62. Secara detail, hasil juga dapat dilihat pada tabel hasil di samping kanan. Fungsi selanjutnya yaitu cumulative density function. Cumulative density function dari distribusi eksponensial merupakan fungsi yang akan mengembalikan nilai yang sesuai dari fungsi distribusi kumulatif eksponensial untuk vektor kuantil yang telah ditentukan. Dataset yang digunakan pada pengujian cumulative density function yaitu data temperatur maksimal Provinsi Jawa Timur tahun 2020 dengan sampel data ujinya sesuai dari input user dengan tambahan parameter lower tail yang diset sebagai true, yaitu memiliki arti akan mengembalikan nilai di sebelah kiri nilai value dan juga parameter lain yaitu parameter log P yang menyimpan nilai false. Sehingga di sini user hanya menginputkan data sampel. Di sini secara default-nya data sampel akan dimulai dari data ke-50 hingga data ke-250. Sehingga didapatkan hasil seperti plot di samping ini. Pada plot ini jika dilihat nilai dari density-nya akan bernilai 1 semua. Namun secara detailnya, seperti yang ditunjukkan pada tabel, sebenarnya nilainya itu tidak sama, tetapi hampir sama, karena 0,99 sekian, namun angka paling belakangnya memiliki sedikit perbedaan. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu quantile function. Quantile function dari distribusi eksponensial merupakan fungsi yang akan menghasilkan nilai kemungkinan dan peluang yang sesuai dengan nilai kuantil yang telah ditentukan. Nilai value berupa kuantil yang digunakan berasal dari hasil perhitungan peluang data, kemudian parameter lower tail yang bernilai true digunakan agar pengujian yang dilakukan akan mengembalikan nilai dari sisi sebelah kiri nilai value dan parameter log P yang diset sebagai nilai false. Sehingga pada pengujian quantile function of exponential distribution ini tidak terdapat input user karena nilainya sudah ditentukan. Dan hasil secara detailnya dapat dilihat pada tabel. Dan yang terakhir yaitu random sampling. Dijelaskan bahwa fungsi random sampling dari distribusi eksponensial merupakan fungsi yang digunakan untuk mensimulasikan sekumpulan bilangan acak yang diambil dari distribusi eksponensial. Dalam pengujian random sampling distribusi eksponensial, sampel data diambil masih sama, yaitu data temperatur maksimal Provinsi Jawa Timur tahun 2020 dengan batas bawah dan batas atasnya sesuai dari input user yang nantinya digunakan sebagai sampel data dan juga parameter lainnya adalah lambda. Secara default, batas bawahnya bernilai 50, batas atasnya bernilai 250, dan lambdanya yaitu 10. Maka didapatkan hasil seperti pada histogram di samping dan detailnya seperti tertera pada tabel. Misal kita rubah lambda menjadi 5, maka hasilnya juga akan berubah. Jadi, input user mempengaruhi parameter uji dari masing-masing distribusi. Kemudian distribusi terakhir yaitu distribusi Weibull. Distribusi Weibull adalah distribusi probabilitas kontinu yang banyak digunakan untuk pemodelan dan menganalisa data waktu kegagalan. Pada perhitungan distribusi Weibull memiliki parameter skala dan juga shape. Parameter scale atau skala yang digunakan dalam pengujian distribusi Weibull didapatkan dari data temperatur maksimal Provinsi Jawa Timur tahun 2020, di mana batas bawah dan batas atas data disesuaikan berdasarkan input user.
Sedangkan parameter shape merupakan sequence yang nilai minimal dan maksimalnya ditentukan oleh user. Namun secara default, data akan diambil dari urutan ke-50 hingga ke-250 dengan nilai scale minimalnya yaitu 25 dan juga maksimalnya 32. Sehingga secara default akan menampilkan histogram seperti ini dan juga detail hasil yang tertera pada tabel hasil. Namun, user dapat merubahnya sesuai dengan keinginannya untuk melihat hasil lainnya. Mungkin sekian dari aplikasi berbasis AirShiny tentang distribusi kontinu yang telah saya buat. Untuk evaluasi dari proyek yang telah saya buat, tentunya pada program berbasis AirShiny yang telah saya buat masih terlihat banyak kekurangan, baik dari segi visualisasi ataupun keakuratan hasil. Oleh karena itu, program ini masih bisa diperbaiki lagi, salah satunya dengan lebih menganalisis hasil pengujian agar visualisasi data yang ditampilkan lebih akurat. Selain itu, juga dapat dilakukan perbaikan dalam fitur aplikasi dan juga tata letaknya agar lebih terlihat menarik. Untuk kesimpulannya, pada program R sendiri, pengujian distribusi kontinu terbilang cukup mudah, karena sudah terdapat fungsi yang tersedia untuk melakukan perhitungan dan beberapa tambahan parameter untuk menunjang perhitungan. Berikut merupakan ringkasan beberapa jenis distribusi kontinu beserta sintaks yang digunakan dalam pemrograman R. Di sini terdapat distribusi uniform, distribusi normal, distribusi eksponensial, dan juga distribusi Weibull. Sintaks dan juga fungsi tersebut saya gunakan dalam pengujian untuk membangun aplikasi berbasis AirShiny saya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.